Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik pada hari ini adalah analisis pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. Saya mengambil materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, ada beberapa topik yang akan insya Allah kita akan bahas pada hari ini. Yang pertama adalah hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Yang kedua adalah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Yang ketiga, investasi dan fungsi investasi. Dan yang keempat adalah keseimbangan perekonomian negara. Masuk ke bagian perekonomian dua sektor. Yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Diasumsikan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri dalam hal ini ya Mas dan Mbak ya. Jadi hanya dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Ya, alirannya bisa dilihat di gambar ini ya, Mas dan Mbak ya. Diagram alir perekonomian dua sektor. Jadi ada dua pemain ya, rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Kemudian ada pasar barang dan jasa dan juga pasar faktor produksi dalam hal ini. Jadi cara bacanya lebih kurang seperti ini Mas dan Mbak. Rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa dari pasar barang dan jasa. Nah, anak panah ini mengalir dari pasar barang dan jasa ke rumah tangga konsumen. Sehingga maksudnya adalah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga konsumen mengalir dari pasar barang dan jasa. Nah, anak panah yang di atas mengalir dari rumah tangga konsumen dan dari rumah tangga konsumen ke pasar barang dan jasa. Ini menunjukkan aliran uang, yaitu pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa dari pasar barang dan jasa. Seperti itu Mas dan Mbak. Kemudian untuk yang bagian kiri atas, rumah tangga produsen, ya dalam hal ini perusahaan ya, menjual barang dan jasa yang mereka produksi ke pasar barang dan jasa. Aliran produknya dan atau jasanya itu mengalir dari rumah tangga produsen ke pasar barang dan jasa. Jadi ini ya anak panahnya dari rumah tangga produsen ke pasar barang dan jasa. Nah, untuk aliran uangnya, rumah tangga produsen karena menjual barang dan jasa ke pasar barang dan jasa mendapatkan penerimaan dari pasar barang dan jasa, sehingga penerimaan ini mengalir dari pasar barang dan jasa ke rumah tangga produsen akibat dari penjualan yang dilakukan oleh rumah tangga produsen yaitu barang dan jasa ke pasar barang dan jasa. Seperti itu Mas dan Mbak. Baik, untuk yang pojok kiri bawah ini, pasar faktor produksi menjualkan faktor-faktor produksi ke rumah tangga produsen. Jadi faktor-faktor produksi ada kapital, ada sumber daya manusia ya Mas dan Mbak ya. Jadi ada tanah juga.
Maka dari itu, aliran produknya, aliran barangnya mengalir dari pasar faktor produksi ke rumah tangga produsen berupa faktor-faktor produksi. Dan ya, rumah tangga produsen membayarkan upah sewa bunga dan profit ke pasar faktor produksi karena mereka mendapatkan faktor-faktor produksi untuk menyokong kegiatan produksi mereka. Nah, untuk yang kanan bawah, rumah tangga konsumen menyediakan tanah, tenaga kerja, dan modal ke pasar faktor produksi. Jadi aliran produknya dan atau aliran jasanya, kalau saya nggak salah, mengalir dari rumah tangga konsumen ke pasar faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, dan modal. Dan ya, aliran uangnya mengalir dari pasar faktor produksi ke rumah tangga konsumen karena rumah tangga konsumen menyediakan faktor-faktor produksi ke pasar faktor produksi. Seperti itu ya Mas dan Mbak, kalau saya tidak salah. Jadi aliran uangnya ya bisa berupa gaji gitu ya Mas dan Mbak ya. Dari pasar faktor produksi ke rumah tangga konsumen. Ya, aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Sebagian besar ya, Mas dan Mbak ya. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Baik. Masuk ke hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Ini ada contoh ya di bukunya Pak Satono Sukirno, tabel 4.1 di halaman 108. Tabel tersebut menunjukkan hubungan antara disposable income dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Jadi pendapatan disposable YD. Kemudian yang tengah ini pengeluaran konsumsi C. Dan yang berikutnya yang sebelah kanan adalah tabungan S. Save ya. Oke, ya, ini sepertinya menjelaskan tabel yang sebelum ini. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Ya masuk akal ya. Setelah dikurangi dengan konsumsi, masih ada sisa dari gaji atau pendapatan yang diterima, maka bisa dipakai untuk menabung. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, masuk ke kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau delta C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau delta YD yang diperoleh. Sehingga MPC equal to sama dengan delta C dibagi dengan delta YD.
Kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi C dengan tingkat disposable income YD. Jadi ditulis APC sama dengan C dibagi dengan YD atau YD ya Mas dan Mbak ya. Ya, ini masih memakai bukunya Pak Sadono Sukirno. Contohnya bisa dilihat di tabel 4.2 halaman 110. Masuk ke kecondongan menabung. Kecondongan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan atau delta S dengan pertambahan disposable income atau delta YD, delta YD. Jadi MPS sama dengan delta S dibagi dengan delta YD, delta YD. Kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau save dengan pendapatan disposable atau YD. Jadi APS sama dengan S dibagi dengan YD. Seperti itu Mas dan Mbak. Baik, masuk ke fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah C sama dengan A tambah BY, B dikalikan dengan Y ya Mas dan Mbak. Kemudian yang bawah C sama dengan A tambah B kalikan YD. Seperti itu Mas dan Mbak, di mana A merupakan konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0. Kemudian B adalah MPC ya Mas dan Mbak ya. Masuk ke fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan S sama dengan minus A ditambah dengan 1 dikurangi B dikalikan dengan Y ya Mas dan Mbak ya. Jadi S sama dengan minus A tambah 1 dikurangi B kalikan YD Mas dan Mbak. Oke, masuk ke investasi dan fungsi investasi. Pengertian investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi merupakan pengeluaran untuk 1. Pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang berikutnya, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang berikutnya, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Oke, ini ada beberapa faktor penentu investasi. Ada tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, ada suku bunga, ada ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, ada kemajuan teknologi, ada tingkat pendapatan nasional dan perubahannya,
Dan yang berikutnya adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Oke, fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Oke, masuk ke keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila 1. Ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Kalau ditulis Y sama dengan C plus C ditambah I ya, Mas dan Mbak. Kemudian yang kedua, investasi sama dengan tabungan, yaitu I sama dengan S. Ya, ini ada contoh angka keseimbangan pendapatan nasional dalam triliun rupiah. Ya, ini yang bagian yang seimbang ada di ini ya, pendapatan nasional atau Y-nya 840, konsumsi C-nya 720, tabungan S-nya 120, dan investasi I-nya 120. Jadi keadaan perekonomiannya adalah seimbang. Oke, ini pendekatan aljabar. Persamaan pertama, Y sama dengan C plus I sama dengan Y sama dengan 90 tambah 0,75 kali Y tambah 120. Y minus 0,75 kali Y sama dengan 210. Y sama dengan 210 dibagi dengan 0,25 sehingga didapatkan Y sama dengan 840. Oke, ya. Contoh ini ya Mas dan Mbak ya. Oke, persamaan kedua, S sama dengan I, 0,90 tambah 0,25 Y sama dengan 120, 0,25 Y sama dengan 210, Y sama dengan 210 dibagi dengan 0,25 didapatkan Y sama dengan 840. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, ini ada contoh latihan. Ini ada contoh soal. Ini juga ada soal. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.